Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ini saya ketemu lagi satu video yang saya rasa ada kejanggalan di sini ya kan. Ini masih di kasus yang sama di video viralnya Mas Baim itu. Cuma ini ada satu orang ya bisa dikatakan public figure yang saya juga nggak tahu, kayaknya sih orang ini senang mengomporin dan senang menghujat ya. Oke, jadi kita coba lihat videonya. Nah, nanti di akhir video saya akan coba jelaskan ke teman-teman pendapat saya tentang video ini apa begitu ya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Sebelum gue yang ngomong, kayaknya harus Damar dulu yang ngomong, kasih penjelasan tentang kakek Suhut yang tidak tahu kalau saat itu diundang ke celoteh Nyai ada bintang tamu lain yang mendampingi. Oke, jadi Damar ini adalah sebagai produser di Langit Entertainment yang megang celoteh Nyai dan beberapa program yang ada di Langit. Coba tolong dijelaskan Mas Damar. Oke, mungkin aku tarik mundur dulu ya Kak ya. Ya. Dari kejadian kakek Suhut ini direndahkan sama Mbak Im Wong itu kan di hari Jumat. Ya. Tapi baru mulai viral itu di Minggu dan Senin. Ya. Nah, Senin malam itu aku, Mas Iam dan tim itu berusaha untuk mencari keberadaan kakek Suhut. Nah, akhirnya kenapa kita ingin mencari tahu keberadaan kakek Suhut? Karena kakek Suhut ini pasti butuh media butuh wadah untuk klarifikasi nih. Ya. Karena dia belum pernah klarifikasi di mana-mana. Nah, akhirnya setelah riset-riset, nemulah Instagram Gerak Menebar Kebaikan. Di situ tertera kontaknya atas nama Mas Robi. Ya. Terus akhirnya aku tektokan lewat telepon, aku jelasin bahwa ada program celoteh Nyai yang ingin mengundang kakek Suhut sebagai narasumber dan bahkan nanti bisa didampingi oleh Gerak Menebar Kebaikan selaku open donasi juga. Tapi disebutin nggak celoteh Nyai itu, di celoteh Nyai itu ada Nikita Mirzani? Disebutin dan justru karena Kak Nikita juga yang membawakan acaranya, gayung bersambut tuh Kak. Akhirnya Mas Robi konfirmasi, oke Mas, nanti saya konfirmasi dulu nih ke kakek Suhutnya. Di situ pun aku ngejelasin juga ke Mas Robi by phone bahwa nggak cuman Mas Robi sama kakek Suhut kok, nanti kita undang juga Edi Prasetyo selaku Ketua Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia. Tujuannya adalah kalau nanti kakek Suhut mau membawa kasus ini ke ranah hukum, kita siap memfasilitasi, yaitu dengan adanya Mas Edi. Sebelumnya juga Mas Edi udah kita kontak karena dia di Surabaya dan dia siap terbang paginya untuk langsung ke Jakarta. Akhirnya Mas Robi itu telepon balik Kak, Mas, kakek Suhut bersedia nih untuk besok datang. Tapi posisi dia di Cilengsi. Besok sekitar jam 9 atau jam 10 dia naik bus ke UKI. Dari UKI saya jemput untuk langsung ke Langit Entertainment. Akhirnya sampai Langit Entertainment itu sekitar jam setengah 12. 30 menit kemudian Pak Edi datang. Kakek Suhut sama Mas Robi itu kayak ngerasa seneng dan bersyukur gitu Kak. Bahkan sempat kayak mau menitikan air mata. Di situ terucap bahwa alhamdulillah ya Mas, ternyata masih banyak yang sayang dan support sama saya. Jadi statement Mas Baim di podcastnya Om Deddy ini sebenarnya perlu dipertanyakan sih Kak. Kalau kakek Suhut itu kaget dan nggak tahu di lokasi itu ada 3 orang. Jelas-jelas kakek Suhut berangkat berdua nih, kakek Suhut dan Mas Robi. Berarti udah tahu dong. Sampai di lokasi yang malamnya itu udah kita info juga ada Mas Edi. Datanglah Mas Edi. Ada 2 orang, datang lagi anak buahnya Mas Robi yang dari Gerak Menebar Kebaikan. Jadi itu mungkin perlu dipertanyakan juga sih Kak, statementnya Mas Baim itu. Nggak mungkin kakek Suhut itu nggak tahu dan kaget kalau tiba-tiba di Langit Entertainment itu nggak dikasih tahu dan seolah-olah datang ke sini tuh terpaksa gitu. Ya, waktu si kakek Suhut dan Penebar Kebaikan ini ada sampai di Langit Entertainment kantor, di situ disaksikan banyak orang kan saat berbincang itu banyak orang kan, jadi bukan kalian aja kan, jadi bisa dipertanggungjawabkan kan. Nah begitupun juga sebetulnya sama gue, pertama kali gue buka pintu
kakek Suhut tuh lagi duduk di depan kan, gue buka pintu tuh dia langsung nyamperin gue dan nangis gitu kan. Makanya gue dan itu posisinya udah banyak orang, udah rame gitu, karena memang setiap podcast setiap Celoteh Nyai mau syuting itu memang krunya udah pada banyak standby gitu kan. Terus abis itu kan gue suruh kakek Suhut untuk masuk ke ruangan yang biasa tamu nunggu kan. Terus gue bilang, kakek makan dulu, saya tungguin nggak apa-apa. Kan gue tanya tuh baik-baik, kakek sudah makan belum? Oh ya udah yuk kita pindah, yuk makan dulu. Dia makan dulu, dia ngobrol sama si penebar kebaikan, sama si Pak siapa? Edi Prasetyo. Pak Edi Prasetyo juga gitu kan. Makanya gue agak kaget tuh pas gue lihat ada penggalan-penggalan. Biasalah di Instagram kan udah masuk berapa penggalan-penggalan gitu kan yang tapi penggalan si Baim Wong ini yang ngomong soal kakek Suhut beserta nama gue pun disebut, gue ini terpanggil gitu, kayak gue harus meluruskan ini supaya apa yang kita lakukan tidak jadi tidak tidak seolah-olah tidak seolah-olah memaksa, gitu. Mendiskriminasi juga. Oh ayo pokoknya harus mau ya, nggak ada. Kalau misalkan ya logikanya, kalau misalkan kakek Suhut bilang saya tidak tahu kalau ada 3 orang di situ, dia kan bisa langsung meng-cancel karena di sini tidak ada pemaksaan. Di sini mau syuting ayo, nggak mau syuting ya terserah. Orang di sini di syuting juga dibayar kok, bukan gratis. Semua bintang tamu yang datang ke sini itu dibayar, bukan barter atau bukan pertemanan. Tetap kita kasih uang saku ya, profesional as narasumber, talent dan host gitu loh. Jadi kalau yang Mbak Im bilang dengan cara ngomongnya yang lembut sekali seolah-olah belum makan ya, dia bilang kan katanya iya kakek Suhut tidak tahu kalau ada 3 orang. Bagaimana tidak tahu? Di sini CCTV ada kok gitu kan. Itu rame sekali dan bahkan dia happy, dia senang. Dia sampai bilang terima kasih saya udah diundang ke sini, terima kasih Mbak Nikita saya udah dibantu segala macem gitu. Nah, jadi sebenarnya nih gue secara pribadi, Langit Entertainment dan Celoteh Nyai, dia tidak tahu nih mana sebetulnya yang berbohong. Apakah Baim Wong yang berbohong atau Pak Suhut yang berbohong? Nah, daripada kita bertanya-tanya bagaimana Baim Wong dan Pak Suhut, kita bertemu aja nih semua, ya kita ngobrol yang sejujur-jujurnya. Apakah benar kakek Suhut ngomong begitu? Ataukah Baim yang cuman mau ngomong begitu doang gitu kan? Ini harus dipertemukan. Gue juga mau ketemu nih sama kalian bertiga sejujurnya gitu, supaya daripada kalau ada lagi yang begini kan berarti ini udah asumsi lagi. Betul. Ini kan membuat masyarakat jadi berpikir lagi seolah-olah kitanya yang salah gitu kan, padahal di sini tidak ada pemaksaan sama sekali gitu. Jadi mudah-mudahan nih ya setelah denger dibilangnya podcast ya bukan podcast Baim, ini namanya Celoteh Nyai ngobrol biasa gitu ya. Mudah-mudahan nih Baim Wong gitu kan kalau nonton, yuk kita ketemu yuk rame-rame yuk gitu, mau di mana terserah tempatnya, silahkan dicari, kita siap ya, daripada dibilangnya begini begitu nanti habis itu kita bikin lagi konten masing-masing bahwa sudah klarifikasi bla 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 gitu. Betul, itu memang disaksikan juga, didengar juga sama banyak orang ya. Jadi yang sebenarnya gue yang kepengen lu dilaporin polisi, Baim Wong. Nah, sebenarnya Pak Suhut itu dan keluarga itu tidak mau melaporkan. Tadinya sempat terpikir gitu kan, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang, oh enggak lah, kita nggak usah kekeluargaan aja. Yang penting Mas Baim mau datang minta maaf ke rumah tanpa ada kamera. Itu benar ya? Tanpa ada konten. Iya. Nah, kenapa jadi terkesannya gue yang memaksa dia? Ya kan kalian tahu, memang gue ada masalah sama Baim sampai detik ini. Buat gue belum selesai karena dia belum minta maaf sama orang tersebut gitu. Jadi gue pun nggak ada memaksa kakek Suhut lewat WhatsApp, lewat telepon atau apa, enggak. Gue cuma memaksa dia di sini di Celoteh Nyai. Tapi kan memang dasarnya si kakek Suhut ini tidak mau, ya sudah kan juga itu kan semua wewenangnya kakek Suhut. Kalau kakek Suhut bilang enggak, ya enggak. Kalau emang kakek Suhut ternyata berubah pikiran, oh ya saya mau laporin, oh saya bantuin gitu. Tapi tidak ada kesan pemaksaan sama sekali atau kita brainwash dia untuk Pak udah Pak cepetan Pak laporin, nggak ada sama sekali. Sama udah selesai pun dari Celoteh Nyai, malah Pak Suhutnya gue taruh di konten gue kan, dan akhirnya gue kasih duit gitu kan. Dan itu gue kasih duit memang karena keikhlasan gue ingin memberi dia. Terlepas dia mau benar, dia mau salah, dia adalah seorang kakek-kakek yang sudah tua, yang menurut gue memang butuh ditolong.
kita nggak masalahin soal ini deh, dia mau nyerempet kayak dia mau minta duit, karena kan balik lagi kontennya Baim Wong itulah konten dermawan. Jadi itu dari resiko dia ketika dia disamperin sama orang-orang yang menginginkan uang dari Baim Wong gitu kan. Cuman ada caranya aja, cara dia memperlakukan seorang kakek-kakek itu tidak bagus itu untuk dilihat dengan mata gitu. Ya, jadi fokus masalah gue tuh di situ sebetulnya gitu, bukan fokus masalah gue di yang lain-lain. Dia kan memberikan banyak banget klarifikasi kayak saya itu menjaga anak saya supaya tidak kenapa-napa. Sebenarnya dia aja udah salah dengan dia memakai helm di jalanan raya, ya dengan dia tidak memakai helm ketika dia mengendarai motor bersama anaknya di jalan raya aja itu sebetulnya udah salah gitu kan. Dia cuma pakai masker doang gitu. Jadi kita nggak ngomongin soal dia dipepet, dia diteriakin minta uang, tidak, tapi cara memperlakukan manusianya dia yang salah. Itu poinnya di situ ya netizen ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, Mami Niki ditipu sama kakek suhut atau enggak gimana gitu segala macam. Jujur gue nggak peduli, buat gue 10 juta itu uang sepele, uang kecil ya, itu nggak ada apa-apanya gitu. Gue cuman mau memberikan apa yang memang gue ingin berikan gitu kan. Ya mudah-mudahan uang itu dipakai dengan baik sama kakek suhut, jadi daging, jadi rezeki kan, jadi juga amal ibadah untuk gue. Nah ini juga dibilang katanya kakek suhut juga tidak tahu kalau Baim dan Nikita ada masalah. Sepertinya kakek-kakek itu nggak mungkin ngomong begitu deh. Ini logikanya ya, dan itu nggak ada urusannya sebetulnya. Mau ada masalah kek, nggak ada masalah sama siapa kek, itu nggak ada urusannya gitu. Jadi justru gue ini bertanya-tanya nih ya, ini si Baim kenapa ya gitu? Apakah dia menginginkan apa namanya simpatik lagi dari masyarakat atau gimana gitu? Kok nyebut-nyebut nama gue gitu kan? Kok bilangnya kakek nggak tahu kalau misalkan Mas Baim ada masalah sama Nikita? Kakek sendiri yang ngomong kok di bawah ya, disaksikan orang banyak. Saya lihat tuh di YouTube Mbak Niki berantem sama Baim, kan gue jadinya bingung gitu. Makanya daripada ini kebingungannya terlalu panjang, gue sih berharap ya Baim Wong berbesar hati untuk kita ketemu kakek suhut, gue, Mas Damar, Iam, terus gerakan penebar kebaikan dan anti diskriminasi itu. Gue pengen banget gitu supaya ini netizen tuh jangan dibodoh-bodohin melulu deh gitu. Oke, satu hal lagi nih ya, percakapannya kakek dan Baim itu kan sebetulnya privasi mereka berdua. Nah, kenapa harus diumbar Baim Wong yang pada akhirnya menimbulkan stigma dan opini negatif baru lagi ke publik. Hal ini berdampak ke program Celoteh Nyai yang ada di Langit Entertainment. Karena hal inilah ya, kita semua ini membuat klarifikasi setelah menyaksikan podcastnya Om Deddy Kobuzer gitu loh. Semoga Baim Wong makin tambah dewasa, makin tambah pinter, makin tambah jujur sama diri sendiri ya. Kita manusia hidup cuma sekali, nggak usah selalu inginnya dipuja dan dipuji ya. Apa sih gitu loh, maksudnya ada suatu nikmatankah dipuji sama orang gitu atau bagaimana, dan akhirnya akan merugikan orang lain gitu. Jadi mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar semua ya, dengan adanya ini kita bisa lebih belajar bagaimana cara untuk menghormati orang yang jauh lebih tua gitu. Dan satu lagi gue mau kasih ingat sama kalian, jangan kalian sandingkan video gue dengan video Baim, yang Baim ngatain kakek suhut pengemis, gue yang lagi cekcok sama Ibu Elsa Sharif. Itu jelas jauh berbeda. Kalau kalian bisa lihat di situ, gue tidak ada kata makian, bahkan gue tidak ngomong gue lu, tapi saya, kamu, anda. Ya, kenapa saya bisa marah sama Ibu Elsa seperti itu? Karena sebelumnya Ibu Elsa setiap diwawancara sama wartawan, kalian bisa lihat sendiri, cari sendiri ya, selalu ngata-ngatain saya, begini, begitu, begini, begitu. Ketika saya diundang salah satu stasiun TV, tapi saya tidak tahu kalau bintang tamunya adalah Ibu Elsa Sharif, tapi Ibu Elsa Sharif tahu bintang tamunya saya nggak punya persiapan apa-apa gitu. Dan ketika dia ada satu kata yang keluar dan saya dengar dan disaksikan masyarakat Indonesia, videonya juga bisa kalian nikmati ya, ada beberapa kalimat ya yang
buat saya ini tidak patut untuk dikeluarkan dari seorang pengacara, apalagi itu seorang perempuan gitu ya. Jadi harus dibedain. Satu lagi, jangan kalian sandingin juga dengan video gue yang marah-marah gara-gara ojol datang kurang lebih 60 orang ke rumah gue yang jelas meminta-minta dan itu masih muda belia. Ya bedakan netizen ini kadang-kadang ya, gue nggak tahu nih, mungkin pengikutnya Baim nih yang bikin video ini sampai rame banget gitu, yang gue bilang ini ojol ngapain nih ke rumah gue. Guys, itu 60 orang guys. Ini satu biji, satu manusia, kakek-kakek. Lu bayangin, masa lu mau sandingin sama gue yang jelas-jelas dia datang emang mau minta, bukan mau ngapa-ngapain, emang mau minta. Karena gue udah turun ke sana, mau ngapain Pak kesini? Saya mau minta uang Mbak Niki, karena Mbak Niki suka kasih ojol-ojol katanya gitu. Loh, kok Bapak tahu lama saya? Iya, saya soalnya kemarin Kak Niki ada bantuin tukang ojek. Bilang aja lah itu, apa nama ojeknya? Apa, bukan apa? Iya. Itu ngasih uang berapa juta gitu, habis itu dia pergi ke apa sih, kayak tempat perkumpulan gitu. Ini komunitasnya, pokoknya dia bilang pokoknya ada salah satu tempat lah gitu yang biasa dia istirahat gitu. Dia bilang, wah gue habis dikasih uang nih sama Nikita, lu datang aja ke rumahnya, lu pasti dikasih. Yang datang 60 orang guys, ya guys. Jadi please jangan disandingkan karena kita berbeda. Cara saya memberikan itu berbeda, cara dia memberikan itu berbeda. Saya akan memberikan kalau memang saya mau memberikan, tapi saya tidak akan menghina dan saya tidak akan upload menjadi konten dan bisa dinikmati halayak ramai. Oke? Sampai ketemu lagi di Selatan Nyai ya. Mudah-mudahan Baim Wong kita bisa ketemu, sekalian ketemu sama Kakek Suhut. Saya mau tanya sama Kakek Suhut secara langsung di depan kamu ya, di depan kita semua saksi di sini, apakah benar Kakek Suhut bicara seperti itu ya. Balik lagi, saya tidak peduli mau Kakek Suhut itu berbohong, maka Kakek Suhut itu tidak berbohong. Apa yang sudah saya berikan saya ikhlas, mudah-mudahan itu bisa menjadi rezeki dan bisa membantu kehidupan Pak Suhut ke depannya. Sampai ketemu lagi di Celoteh Nyai berikutnya. Bye. Dengerin pada semua orang ya, yang nggak punya uang atau nggak punya kerjaan ya, lama-lama gue emosi, nggak usah pada ke kantor gue di sini ya. Di sini bukan tempat kalian untuk minta duit. Kalaupun gue mau kasih uang, itu dari hati gue sendiri karena gue mau bantu. Bukan kalian bondong-bondong ke sini ngantri sampai 30 orang lebih. Sinting! Buat kalian semua ya, mau rombongan kek, per orang kek, mau bawa anak kek, terserah aja. Sampai kalian semua ya ke sini minta sumbangan, minta duit, gadein sertifikat atau apapun itu, kalau kesah sampai nangis, saya nggak peduli, saya akan panggil polisi karena kalian udah mengganggu keamanan saya dan keluarga saya yang tinggal di sini. Paham? Saya bukan pemerintah. Jadi kalau kalian nggak punya uang, jangan minta ke saya. Kalau saya membantu orang itu ikhlas dari dalam hati yang paling dalam. Bukan dipaksa kalian berbondong-bondong datang ke sini ngantri minta duit. Saya juga kerja sendiri, cari duit sendiri. Kalau saya mau bantuin orang itu pakai hati, bukan dipaksa. Paham ya? Sampai kalian datang lagi ke rumah saya panggil polisi. Ada urusan. Oke. Baik ya, teman-teman di sini tadi setelah kita saksikan videonya, katanya klarifikasi dari Nikita Mirzani dan channel apa tuh, Langit Entertainment ya kan. Saya mendapati, ini opini saya ya kan, saya mendapati ada beberapa poin yang janggal di sini. Di poin pertama itu kan siapa tadi yang di samping Nikita, saya lupa namanya, itu mencari info dengan si Iam tentang kakek Suhut. Nah, yang saya ingin pertanyakan, kenapa mereka mencari info itu? Untuk apa? Terus si yang di sebelah Nikita tadi, siapa namanya saya nggak tahu, mengontak tim penebar kebaikan, bilang ke tim, hanya bilang ke tim, bukan ke Pak Suhutnya, hanya bilang ke tim penebar kebaikan. Terus kalau yang agak anehnya lagi ini di situ ada statement yang bilang seperti ini, orang syuting dibayar, berarti yang dia ngasih Pak Suhut ini uang 10 juta, ini asumsi saya ya kan, yang ngasih itu buat bayar biaya syuting itu mungkin
Mungkin ya kan, ini kemungkinannya. Terus di sini si Nikita bilang itu tidak ada, tidak memaksakan Pak Suud untuk buat laporan, tapi dia bilang itu ada paksaan dia sendiri. Dan teman-teman bisa coba dengar kembali pernyataan dari Nikita itu seperti apa. Sebenarnya kalau saya pribadi nilai Mas Baim dan Pak Suud nggak perlu lagi deh kalau buat berembuk ketemu bertiga sama si Nikita, karena si Nikita lagi-lagi ngajak si Iam. Iam ini siapa? Ya kan? Iam ini kan dulu yang pernah kerja sama Mas Baim. Dan Nikita ada masalah itu, masalahnya timbulnya dari si Iam ini. Dan kalaupun Mas Baim ketemu sama si Nikita, ya pasti bukan masalah si Pak Suud ini, bukan masalah Baim sama Pak Suud. Yang akan ditimbulkan si Nikita nantinya pasti masalahnya yang lalu. Karena kita tahu orang ini seperti apa, ya kan. Dan saya juga melihat tadi ia menyatakan jangan menyandingkan videonya dengan video Mas Baim ini, di mana dia menyatakan 60 orang ojol. Sementara di video yang dia ngamuk ini 30. Dan di situ rada aneh juga sih. Dia nggak peduli ini itu. Ya sama sih, mengganggu keluarga ya. Mas Baim juga mungkin berpikiran seperti itu waktu itu, ya kan. Jadi ya saya rasa sih ya teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri. Ya kalau saya sendiri kesimpulan saya seperti itu, ya kan. Dan masalah Mas Baim sama kakek Suud sebetulnya udah selesai. Cuma mungkin ada yang lagi kepanasan atau macam mana, ya kan, tentang masalah Mas Baim ini, yang pengen ini sih unsurnya dendam sih kalau saya lihat. Beliau juga menyatakan hal seperti itu, ya kan, tadinya. Tapi ya udah deh, ya tinggal teman-teman berspekulasi seperti apa, dan ya kita tahu siapa yang kita bahas ini, ya udah tinggal teman-teman aja. Oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini video saya tentang reaksi saya ke pernyataan klarifikasi dari Mbak Nikita Mirjani dan Langit Entertainment ini. Ya saya rasa cukup itu aja sih. Ini pendapat saya pribadi. Ya bila teman-teman memiliki pendapat yang berbeda, ya itu adalah pendapat teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Tetap jaga kesehatan, tetap berusaha, dan tetap optimis bahwa semuanya akan bisa. Dadah.